Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo. Alhamdulillah guys, ini hari-hari 2 hari ini masih diselimuti kelabu hujan, jadi masih mendung sekali. Walhasil, alhamdulillah sekali, gosokan-gosokan yang sudah jadi untuk giok-giok Kebumen dengan berbagai varian dan rasa itu udah terjadi semua ya guys. Alhamdulillah, nanti kita akan tunjukkan semua hasil jadinya dari varian batuan Kebumen, terutama giok Jawa ya. Oke, kita akan tunjukkan sekali ini. Ini batu legenda serius, ini legenda guys. Ini ceritanya, ini batu legenda giok Suseki ini ditemukan udah seperti ini bentuknya, bener-bener udah guratan-guratan alam, bentuknya kayak piala dunia ya, keren sekali. Dan ini Suseki giok dan yang udah teridentifikasi jadi jet. Ini dulu udah pernah di memo, tapi di potongan bawah ini karena potongan kakinya sekalian di memo ya, karena ini kan tadinya menggelung, kakinya dipotong buat dibikin agar bisa berdiri, dan potongannya di memo itu jadi jet. Nah, ketika itu, waktu itu, masa-masa itu, giok yang keluar jadi jet itu sangat susah sekali. Karena apa? Saya sudah sering cerita kepada sahabat MG di seluruh Nusantara bahwa untuk giok Kebumen pertama-tama keluar itu, untuk varian jadi jet keluarnya di memo itu jadi jet itu sangat sekali susah ya. Padahal sekarang karena udah diakui Kebumen memang benar-benar keluar, udah diakui, udah banyak bukti, jadi mereka para gemolog untuk mengeluarkan jadi jet itu nggak ragu lagi, karena memang benar-benar di Kebumen ada. Ketika itu salah satunya batu ini guys, ini batu legenda sekali guys menurut saya ya. Legenda 3 Pangeran Tianfeng. Ini ceritanya kayak gini, ini batu ada di teman saya ya, saya ada di suatu tempat dulu-dulunya itu ya, karena waktu itu saya nggak punya uang, itu di tempat orang udah, itu saya cerita ke temen ya, ke temen waktu itu pas punya uang lah, tiba-tiba temen juga suka itu ya batu ini guys, ceritanya guys. Terus alhasil minta izinlah kepada saya bahwa teman suka mau diambil. Oke, nggak apa-apa, yang penting diambil kamu, jangan diambil orang, kasihan dan sayang. Ini batu ini ceritanya dulu guys, lah diambil temen, lah temen butuh duit meneh, diambil temen saya yang satunya malih, yang koplo itu yang satunya ditukerin cuman sama ini guys, ditukerin sama fosil kayu hitam. Lah itu anehnya, temen saya itu mau loh guys, batu ini teman saya itu ngambilnya itu lumayan mahal. Lah sama teman saya juga laku lumayan mahal, di orang Chinese lah ya, masih di Kebumen ya. Sekarang alhamdulillah lagi bisa sampai di tangan saya. Ini batu saya yang pertama kali menemukan di mana posisinya, tapi saya yang terakhir kali mendapatkannya. Dan batu ini guys, keistimewaannya, batu ini pertama kali keluar jadi jet. Jadi waktu dulu itu rata-rata ngelip kayak gini, keluarnya neprit, kayak gini neprit, kayak gini indocrash. Karena apa? Mereka masih lagu. Jadi nggak tahu ya, kalau sekarang insya Allah hampir yang saya bilang jedit itu keluarnya jedit semua ya. Nah ini pertama keluar jadi jet, dan bentuknya udah ngeri sekali kayak gini guys. Ini bentuk asli dari alam ya, bukan polesan. Jadi bentuknya memang benar-benar udah kayak apa ya, kayak lelehan-lelehan sebuah material ya. Nah ini ada hitamnya kayak gini, motong, kendit, katakanlah seperti itu. Ini udah kembali ke tangan Master Golden, dimana saya orang yang pertama menemukan posisinya dan yang terakhir mendapatkannya. Karena ya itu guys, saya sering dari dulu jumpa barang bagus, cuman nggak ada dana. Kadang kan barang bagus itu udah di tempat seseorang, udah di tempat penemu. Karena barang bagus itu bukan semua saya yang nemu ya, karena barang bagus memang rezeki bagi yang siapa yang menemu. Lah ini rezeki saya untuk kembali lagi, padahal biasanya kalau udah sampai di tangan kolektor, ini udah sampai tangan kolektor, saya nggak tahu gimana ceritanya bisa sampai saya lagi. Itu sebuah cerita yang bagi saya mohal sekali ya, tapi nyatanya seperti itu. Maka dari itu kita bikin tatakan ini guys. Alhamdulillah sekali. Oke, kali ini kita akan melanjutkan postingan-postingan tentang batuan, dimana hasil proses karya anak bangsa dari sebuah batuan karya Kebumen, yaitu batu giok ya. Salah satunya adalah piring. Ini piring ini juga saya penasaran loh guys. Ini piring diameternya kita udah bisa memperkirakan, karena keramik ini diameternya 30 cm. Ini piring mungkin kurang lebih antara ya 30 cm ya, 28 cm ini piring. Piringnya besar guys. Nah
Anda tahu untuk membuat piring ini butuh bahan kira-kira berapa kilo? Untuk membuat piring ini ketika kita nemu bahan sudah melempeng saja, minimal bahan yang dibutuhkan itu 15 kg guys. Karena apa? Itu pun 15 kg bukan bahan yang potensi patah, retak itu wajar ya. Cuman ini termasuk bagus, minim retaknya. Itu tebalnya segini, itu baru dibikin piring, digosok terus masuk meling. Nah, ini prosesnya juga sangat menyakitkan dan sangat lama sekali ya prosesnya ini. Jadi memang benar-benar gimana ya, melalui pengrajin-pengrajin yang telaten guys. Ada pengrajin pinter nggak telaten juga nggak bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Ada pengrajin telaten walaupun nggak pinter, lama kelamaan dia akan menghasilkan sesuatu produk yang sangat bagus walaupun dalam keadaan prosesnya sangat lama. Ini piring udah pasti insya Allah jadi jet ya. Ini berat kurang lebih antara piring ini sekitar 5 kg mungkin ya, 4 kg lah. Nah, ini saya penasaran karena ada sahabat MK yang menyarankan, coba guys dikasih nasi, apakah basi? Siapa tahu karena itu memang jadi jet, dikasih nasi dia nggak akan basi. Wah, itu kan berarti menjadi piring anti basi. Anda pernah dengar yang namanya piring anti basi? Piring anti basi itu sendiri piring yang melegenda. Itu jadi mangkok anti basi. Piring anti basi itu terkenal dengan harganya yang ratusan bahkan miliaran ya guys. Itu semacam dari kerajaan-kerajaan China, dari dinasti-dinasti tertentu ya. Nah, terus ketika itu dicek dites menggunakan nasi 3 hari nggak basi, mungkin hampir 1 minggu nggak basi. Berarti piring ini mengandung anti basi. Ini juga mau saya cek guys. Yo. Terus ada yang bilang lagi, Kang, gue njajal disoki racun, disoki banyu, terus diumbe. Mbok menawane anti racun, cingir kayak gini disoki racun, terus diumbe. Lah nek anu ora anti racun sampai sing mati guys. Sing mati ya sing ngomong kon ngombe. Goblok. Berarti kayak gitu. Memang benar, pengetesan anti racun bukan seperti itu. Seumpama ini sebuah piring atau mangkok anti racun, itu biasanya pengetesan anti racun dikasih air, terus dikasih racun, ya buat potas lah seperti itu, terus dikasih ikan guys. Ngetesnya itu bukan yang ngetes itu suruh minum, yang suruh minum itu yang perintah, yang bilang itu suruh dikasih racun, suruh diminum itu yang bilang, yang suruh minum kudunya. Jadi keren kalau kayak gitu. Nah, ini juga saya akan uji coba lah, besok saya konten. Jadi nggak masalah, karena saya membuat dari bahan alam Kebumen. Saya membuat asli bukan cetakan, dan saya membuat benar-benar dari proses handmade. Jadi prosesnya seperti itu, tinggal nanti mineralnya memang anti racun atau anti basi, itu sebuah bonus. Yang jelas kalau sudah seperti itu, Anda tahu sendiri harganya, ada harga, ada barang, dan itu merupakan suatu keberuntungan ketika lolos tes itu semua. Dan itu bagi saya merupakan omong kosong masih ya. Cuman ya cerita-cerita saja seperti itu. Oke, kita lanjut. Oh iya, saya belum sampai mengingatkan Anda ya, gimana kabar Anda hari ini ketika nonton channel saya ini. Saya harap Anda baik-baik saja. Karena kondisi baik nggak baik, saya selalu ingatkan jangan lupa madang, nek madang semaput. Yo orang andel yang baru ngomong dawa kayak gini kok. Setelah ini saya madang ya, madang mie ayam, sambelnya banyak. Baru gue mencret menggurih baik. Nah, berharap ketika mencret itu mengeluarkan banyak sisa-sisa sehingga menjadi kering. Oke, seperti itu. Kita lanjut ini guys. Ini sudah teridentifikasi jadi jet juga. Teman-temannya atau yang satu bahan dengan ini sudah di lab keluarnya jadi jet insya Allah. Lalu apa kayak gini guys? Ini talenan ya? Bukan, ini bukan talenan guys. Ini adalah sebuah bantal giok. Bantal giok jadi jet. Kelihatannya sepele seperti ini, tapi prosesnya juga susah ya. Dan ini sudah melalui proses uji klinis. Proses setting menyeting sehingga ditidurin kepala Anda dan tengkuk Anda itu tidak merasa sakit. Serius. Jadi proses setting menyetingnya itu yang juga guling-guling guys. Waktunya nggak sebentar ya. Jadi gimana cara pas posisi tiduri kepala Anda atau leher Anda di sini, nah itu tidak merasa sakit. Itu prosesnya ngungkuli kayak nggak motor, hitung-hitungan tok kayak gini. Oh, ini tanpa alat, tanpa klinis, pokoknya nyetingnya itu asal-asalan. Yang penting kepenak. Nah, akhirnya hasilnya jadinya seperti ini. Oke, hasil jadi lagi banyak banget sebenarnya guys. Sebenarnya masih banyak banget. Ini giok yang ketika nemu di Sungai Hulu. Ini temuannya ada videonya.
kulitannya putih full, cuman di center tembus dalam. Lah ini hasilnya kebiru-biruan kayak gini. Nah, coba ya siapa yang ngandel kayak gitu? Kan semua orang nggak nyangka, karena gayung kebumen itu ketika dalam kulit itu nggak kelihatan aslinya, guys. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang satunya lagi. Ini adalah sebuah kura-kura ya. Ini berat loh. Beratnya yang ini 6,8 atau 6,4, yang ini ya mungkin 5 kg mungkin ya. Nah, ini kura-kuranya. Ini uratnya, ini tempurung kura-kura. Ini merupakan juga salah satu gimana ya? Salah satu hasil karya anak bangsa atau hasil karya kreativitas para pemoles buat kayak gini. Ini tanpa tuner loh, guys. Ini hanya menggunakan gerinda tangan. Gerinda tangan yang digunakan untuk mapras sebuah polesan. Ini bisa jadi seperti ini. Ini terbuat dari jade jet. Bahan ini dan ini sama ya. Ini satu bahan. Nah, ini beda lagi. Ini black jet, yang namanya black jet. Nah, black jet itu nempel magnet. Sebagian kadang ada yang tembus. Dan memang karakter black jet Kebumen juga ada yang bermotif-motif putih seperti ini. Ini bukan kapur, bukan kotoran, bukan ini. Ini memang motif dalam batu ya. Dia keras dan dia mengkilat di bagian itu. Nah, cuma warnanya putih. Dia nempel magnet, guys. Kalau bagian yang hitam legam kayak gini hitam. Ya. Ini kura-kura jantan, ini kura-kura betina. Saya berharap ketika dua ini bersatu dan cipokan yang aneh, dia mana, guys? Saya berharap dua ini bersatu, dia mana menghasilkan telur-telur giok. Nah, itu yang konyol lagi. Batu patung, batu gambar, batu ukiran dijejerkan lanang wedon bisa mana hasilnya telur giok. Nah, sebenarnya itu merupakan sebuah konsep. Jadi bukan dia berarti terus manak sendiri, enggak. Ini konsep. Ini merupakan konsep hiasan semua ya. Batu ini konsep terapi. Ini konsepnya hiasan. Ini juga, ini bisa juga buat makan, buat taruh sup bisa. Tapi konsep utama dia adalah hiasan. Dimana batu yang dibuat giok, sebuah giok dibuat sebuah kura-kura. Itu bagi sebagian kepercayaan kura-kura juga sebagai sarana penarik keberuntungan, itu kepercayaan ya. Tapi konsep hiasan itu berbeda. Ketika sebuah giok hitam, giok hijau kita buat sebagai pajangan dan ada telur-telur giok itu terbuat, itu konsepnya kan kayak dua batu, dua kura-kura sejoli itu sedang bercinta dan menghasilkan sebuah telur untuk berkembang biak. Itu sebenarnya kayak gitu, bukan kon manak, reka maning. Oh alah. Ini giok yang masih fenomenal saat ini. Ini dulu saya sudah pernah bilang di lab berkali-kali keluarnya Indocrash. Lah Indocrash koyo ngene. Itu kan kadang saya juga bingung. Cuman apalah daya seorang wong desa yang lab tidak sesuai keinginan kan. Tapi sekarang insya Allah ini keluarnya jedit semua ya. Ini udah jadi lagi banyak. Ini hijaunya juga sangat seger, minyir-minyir seperti ini ya. Nah, ini hasil jadinya. Hasil jadi di tempat Master Golden ya. Ini juga, ini baru diambil dari tukang polesnya. Ini putihnya banyak, seger sekali. Dan hijaunya kalau pengen lihat ini kayak Birma persis. Udah beberapa kali dibahas ya. Untuk bahan ini seperti persis konstruksinya, konturnya itu seperti giok Birma. Cuman kita dengan Birma hanya sedikit perbedaan, yaitu di warna. Jadi Birma seperti ini, guys. Cuman warnanya berbeda. Kebumen itu memiliki ciri khas tersendiri. Jadi masalah warna itu insya Allah berbeda. Itu yang membuat perbedaan ya. Ya mungkin warna ini belum diterima, tapi menurut saya warna ini sangat cantik dan bagus ya, guys. Ini, wih hijaunya, dremuk. Wih, ini hijaunya tegas. Ini satu bahan semua loh, guys. Ini semua satu bahan. Ini dan ini. Ini beda bahan. Ini dua satu bahan. Ini satu bahan. Ini berbeda. Ini berbeda. Ya. Nah, ini indah sekali kan. Inilah giok Kebumen, guys, yang harus kita banggakan, yang harus kita patut dibanggakan. Ini lagi, ada lagi. Ini giok juga, cuman kita nemunya giok motif. Nah, ini kalau malah kayak ada motif bata-bata ya. Ini tembok bata, ini ngelotok plasterannya, kelihatan batanya ini. Ini giok motif juga. Ini juga cantik, guys. Ini merupakan giok eksotik, guys. Nah, bentuknya kayak gini. Ya, itulah beberapa batu yang ingin saya pamerkan kepada sahabat MG ya, biar kita semua tahu bahwa weh giok garis. Ini juga giok, guys. Jadi kadang garisnya ada yang stabilo, ada yang hijau tua seperti ini, ada yang kayak jamrut hijaunya. Jadi memang
Itulah keanekaragaman geokebumen, di mana mineral sungai atau mineral tanah Kebumen itu terkenal paling kompleks mineralnya. Maka dari itu untuk batuan-batuannya pun spesifikasi giok, batar besi itu juga motifnya juga gila-gilaan banyaknya. Bahkan saya sendiri yang tiap hari berjumpa giok, tiap hari nyari giok itu hampir sering menemukan batu-batu yang saya sendiri bingung. Ini giok kok kayak gini, tapi jasper kayak giok, lintang kayak giok, itu sangat membingungkan. Karena konstruksinya, percampuran mineralnya itu sangat kompleks sekali. Nah ini, ya ini beberapa kali udah saya belum pernah nge-review, udah berapa minggu ya di gudang Master Golden. Ini penambahan sebenarnya ada yang lain, cuman untuk sementara ini cukup penambahan ini saja. Dan saya selalu ingatkan jangan lupa madang, merah madang, semaput. Oke, kita lanjut. Semoga Anda dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Woyo woyo. Iku guys, giok apa Piala Dunia guys. Nah, ini. Keren pok. Mulane ngandel. Jembok. Kura-kuranya ya main lagi bercinta, kura-kuranya bercinta.